Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seperti yang kita ketahui, anjing merupakan salah satu hewan yang banyak ditakuti oleh sebagian orang karena dianggap suka menggigit dan seluruh bagian tubuhnya bersifat najis. Namun tahukah kamu, pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat seekor anjing yang pemberani membela Rasulullah dan sahabat Nabi ketika beliau dihina. Rasulullah SAW merupakan utusan Allah dan merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Oleh karena itu, siapapun pasti tidak akan rela jika baginda SAW dihina. Bahkan hewan pun ikut memperlihatkan sikap ketidaksukaannya ketika Rasulullah dihina. Salah satunya diperlihatkan oleh seekor anjing. Kisah yang pertama yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi. Terdapat seekor anjing yang marah ketika mendengar seorang penguasa Mongol yang menjadi Nasrani menghina Rasulullah SAW. Suatu hari, para penguasa Mongol berkumpul pada suatu acara. Salah satu dari mereka memberikan sambutan berupa pidato. Namun dalam sambutannya terdapat kata-kata yang berisi penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan orang tersebut terus-menerus melakukan penghinaan kepada Rasulullah, maka seekor anjing yang berada di ruangan tersebut tiba-tiba menerkam dan mencakar wajah orang tersebut. Sampai akhirnya para hadirin yang hadir dalam ruangan tersebut melerai keduanya dan kembali mengikat anjing tersebut. Lalu terdapat salah seorang hadirin berkata, "Hal ini karena hinaanmu kepada Muhammad." Namun orang yang menghina itu berkata, "Bukan, tetapi anjing itu terlalu peka. Dia melihat tanganku bergerak ke arahnya, jadi dia mengira bahwa aku akan memukulnya." Kemudian ia kembali melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad dan mengulangi hinaan tersebut secara terus-menerus. Pada akhirnya anjing yang tadi sudah diikat kembali menyerangnya dengan cara mencakar-cakar wajahnya dan menggigit lehernya, lalu menarik lehernya hingga putus sampai akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Namun yang perlu kita ketahui yaitu terdapat hikmah dari kisah ini. Setelah kejadian ini, ada kurang lebih sebanyak 40.000 orang Mongol yang memutuskan untuk berpindah agama dari Nasrani menjadi memeluk agama Islam. Selain kisah tersebut, terdapat kisah lainnya yang memperlihatkan tindakan seorang anjing yang berani membela sahabat Nabi ketika mereka dihina. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pada mulanya ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, kemudian datanglah seorang sahabat dengan kaki yang berlumur darah. Seorang sahabat tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik si Fulan yang munafik. Kemudian dia menggigit betisku." Setelah itu Rasulullah pun mempersilahkan seorang sahabat tersebut untuk duduk. Tidak lama kemudian, ada seorang sahabat lagi yang datang kepada Rasulullah dan kakinya pun bercucuran darah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tadi berjumpa dengan seekor anjing milik si Fulan, dia menggigit kakiku." Setelah mendengar perkataan dari kedua sahabat tadi, Rasul pun memutuskan untuk bertindak menemui anjing tersebut kemudian membunuhnya. Namun ketika Rasulullah sedang menemui anjing tersebut dan salah satu sahabatnya mengarahkan pedang ke anjing tersebut mendekati Rasulullah dan berkata dengan bahasa yang fasih selayaknya manusia, "Janganlah kalian membunuhku, sebab aku merupakan seekor anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasul pun bertanya kepada anjing tersebut, "Mengapa engkau menggigit kedua kaki orang ini?" Anjing tersebut pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit siapa saja yang berani mencela Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq." Karena mendengar perkataan dari anjing tersebut, kedua sahabat Rasulullah yang kakinya digigit tadi pun mengakui kesalahannya dan mereka berjanji untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Begitulah kisah seekor anjing yang berani membela serta tidak terima ketika Rasulullah dan sahabatnya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dihina. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia. Selain itu,
Kedudukan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sangatlah mulia, sehingga semua makhluk akan sangat menyayangi Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk anjing sekalipun. Sahabat yang beriman, maka dari itu kita juga harus meneladani Rasulullah dan menyayangi beliau serta para sahabatnya. Selain itu, tidak sepatutnya juga kita melukai atau bahkan sampai membunuh anjing. Sekalipun kita percaya kepada madhab Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa seluruh bagian dari tubuh anjing itu bersifat najis. Kita hanya boleh membela diri apabila anjing yang akan menyerang atau melukai kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apakah kita tahu jika Allah hanya menciptakan dua makhluk yang bisa dilihat dan bisa bergerak, yaitu manusia dan binatang? Selain manusia dan binatang, maka Allah juga menciptakan makhluk gaib. Apakah kita tahu dari dua makhluk Allah yang kasat mata itu, maka Allah memberikan dari tiap makhluk itu cobaan berat dalam hidup ini? Karena mereka harus merasakan penderitaan dengan menjadi makhluk Allah yang paling hina. Dari manusia ada yang namanya pecandu yang selalu dihina dan dianggap nista. Dari hewan ada yang namanya anjing. Entah apa salah dan dosa anjing hingga menjadi makhluk hina di mata umat Islam. Apakah kita tahu rasanya jadi makhluk paling hina di muka bumi ini? Apakah kita tahu tujuan Allah menciptakan pecandu dan anjing? Apakah hanya untuk dihina dan diperolok saja oleh kita yang merasa suci? Janganlah kita merasa paling suci. Bisa jadi hati kita lebih najis dari yang liurnya najis atau orang yang kita anggap najis. Simak kisah di bawah ini. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibroh dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi, memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada tahun 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Imam Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat, melampaui bukan meninggalkan. Pada suatu ketika, Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami menyusuri jalan seorang diri. Tak seorang murid pun yang menyertainya. Saat sedang asyik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arahnya. Syekh Abdul Yazid mulanya tenang-tenang saja. Tapi begitu si anjing mendekat, secara spontan beliau mengangkat jubah kebesarannya. Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya. Beliau khawatir kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya tadi memprotes. Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Syekh Abu Yazid masih tak mempercayainya. Benarkah anjing ini bisa bicara? Ataukah itu hanya perasaan dari ilusi semata? Kira-kira begitu gumam Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang masih terdiam memandangi heran si anjing. Namun belum selesai keheranan beliau, anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya. Jika engkau merasa terkena najisku, engkau tinggal membasuhinya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu berbadan manusia lebih mulia, lantas menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau engkau basuh dengan 7 samudra. Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Allah yang dianggapnya rendahan. Ya, engkau benar wahai anjing hitam. Engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak berdamai. Lalu sebagai kompensasi,
Atas sikapnya yang terkesan merendahkan, beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama. Tapi justru si anjing kini menolak. "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersamaku, apalagi menjadi sahabatku. Sebab semua orang menolak kehadiranku. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Sebaliknya, engkau disambut hangat, diperlakukan sebagaimana raja. Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari," ujar si anjing hitam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantas terhenyak. Ulama besar itu diceramai oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam itu tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Betapa tidak, oleh anjing saja beliau merasa tak pantas dekat bagaimana dengan Allah. Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya. "Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya," ucap Syekh Abdul Yazid Al-Bustami lirih. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga memotivasi kita agar senantiasa hidup kita ini jauh lebih baik lagi. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah